Untuk video kedua, kita akan membahas soal salsik ya. Silakan perhatikan ini. 243 itu 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat 3 kan 27. 3 pangkat 4 itu 81. 3 pangkat 5 itu 243. Oke. Berarti ini itu 3 pangkat 5. Selanjutnya 729 itu 729 itu sama dengan 3 pangkat 6. Ini ya. Terus 64 itu 4 pangkat 3. 256. 256. 256 itu perkalian 16 kali 16 toh? Berarti 4 pangkat 4 ya. Kalau misal bingung ya ini aja, coba harus sebenarnya harus hafal juga sih ya. Kan ini sering keluar sih soal-soal seperti ini. 243, 729 itu perpangkatan berapa? Jadi ya coba iseng-iseng aja daftar. Kalau 3 pangkat 1 berapa, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3, 3 pangkat 4 gitu ya. Nah untuk 3 pangkat 5 itu maksudnya 3-nya dikali sebanyak 5 kali ya. Nah, ini kan 9, 27, 81, 24, 3 gitu. Nah lihat 5 di sini sama di sini tuh bisa nyoret. Jadi 1/3. 3 pangkat 6 sini itu kalau nggak ada angkanya itu sebenarnya 2 ya. Nih, ini bisa nyoret jadi 3 dibagikan. 6 bagi 2 itu 3. 3 ketemu yang luar dicoret juga. Jadinya 3. Lanjutnya ini 4 pangkat 3 ini juga bisa nyoret sama ini. Ini jadi 1/4 terus akar gitu lah. Nah, padahal 4 itu kan 1/4 itu kan akar dari setengah ya. Maka ini ditambah 1/2. 256, 4 pangkat 4, ini nyoret sama sini. Masih 4, akar 4 itu 2. 3 tambah 2 itu 5, 1/3 ditambah setengah. Kita samakan penyebut. Jadi per 6. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 2, 3. Jadinya 5/6. Maka jawabannya 5/6. Selanjutnya, jika penyelesaian dari persamaan ini adalah A dan B, maka nilai A plus B adalah, nah lihat dulu, 32 itu 2 pangkat 5 ya. Nah, 5-nya kita kalikan sama 2x plus 1. Nah, gini nanti jadinya. 2 pangkat 5 dalam kurung 2x plus 1. Sama dengan yang paling depan saya tulis lagi. Nah, ini sama-sama punya 2. 2-nya tinggal saya coret. Seret. X kuadrat ditambah 5x ditambah 11 sama dengan 5 kali 2x 10x ditambah 5.
pindah ruas ke kiri semua, jadi X kuadrat ditambah 5X ditambah 11 dikurangi 10X dikurang 5 sama dengan 0. Jadi X kuadrat 5 dikurangi 10X jadinya min 5X, 11 kurangi 5 jadinya plus 6 sama dengan 0. Nah, ini yang dicari penyelesaiannya A dan B. Penyelesaian itu maksudnya nilai X-nya, ya. Ini bisa difaktor jadi X min 3, X min 2. Sama dengan 0. Terus, nilai harga nolnya X sama dengan 3, sama X sama dengan 2. Nah, nilainya dijumlahkan, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Nomor 10, jika 8 pangkat M adalah 27, maka 2 kali 4 pangkat M min 2 ke pangkat 2M sama dengan 8 itu kan 2 pangkat 3, ya. 8 itu 2 pangkat 3 M. 27 itu 3 pangkat 3. Nah, karena sama-sama punya pangkat 3 bisa saya coret nih. Jadi 2 pangkat M itu sama dengan 3. Maka 2 pangkat 2M, misal kita mau nambahin sini 2M, maka yang sini juga harus ditambahi pangkatnya jadi punya pangkat 2. Gitu ya, persamaan. Oke, selanjutnya kita jawab soalnya. Kita jawab soalnya 2, 4 pangkat M itu 2 pangkat 2, 2 itu 4 itu 2 pangkat 2. M jadinya 2 yang paling depan kurangi 2 kali 2 pangkat M. 2 kali 3 pangkat 2 itu 9. Kali dikurangi 2 kali tadi 2 pangkat M-nya sama dengan 3. 2 kali 9, 18, dikurangi 6, sama dengan 12. Nomor 54, ini namanya deret tak hingga. Barisan tak hingga, ingat loh soal rumusnya kemarin, S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A itu suku pertama, berarti kita dapat setengah. Oh, mohon maaf. Saya bacanya hasil penjumlahannya ya. Oh, ternyata hasil perkalian. Saya revisi dulu. Sampai sini dulu. Ingat dulu sehingga itu. Nah, lihat ini. Kita mau ngaliin dulu perkalian semua suku barisan. Berarti ini saya kali ini, kali ini, kali ini gitu ya. Ingat, perkalian itu pangkatnya di jumlah. Berarti ini sebenarnya kan pangkat 1 nih. Ini bisa kita sederhanakan penulisannya jadi setengah pangkat 1 ditambah cos kuadrat X ditambah
cos pangkat 4x ditambah cos pangkat 6x dan seterusnya. Gitu nggih. Nah, tengahnya berarti tetap. Yang sampai tak hingga itu yang bagian atasnya ini loh. Ini yang perlu kita jumlahkan pakai S tak hingga. Nah, padahal A-nya itu 1. A itu suku pertamanya nggih, 1. Terus 1 dikurangi R. R-nya gimana cara nyarinya? U2 bagi U1. U2 bagi U1 itu R. U2-nya kan cos kuadrat X. U1-nya sama dengan 1. Berarti cos kuadrat X bagi 1 itu cos kuadrat X. Kita masukkan cos kuadrat X. Gitu. Ingat ya rumus, kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kalau cosnya saya pindah, berarti sin kuadrat. 1 min cos kuadrat ya. Ini tinggal mau dikasih apa hurufnya. X sama X boleh. Berarti 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Ini. Nah, jika X-nya sama dengan pi per 4, pi itu 180 derajat. 180 bagi 4 itu sama dengan 45. Oke, kita masukkan ke sini. Jadi 1 per sin 45 itu berapa toh? Setengah akar 2 ya. Kalian sudah dapat ya pas pelajaran kelas 1 kuadrat. Nah, setengah akar 2 itu jadinya setengah. 1 dibagi setengah. Ini loh, akar 2 itu setengah kuadrat itu seperempat, akar 2 kuadrat itu 2, seperempat kali 2 setengah, 1 bagi setengah, jawabannya jadi ini dibalik ya. 1 kali 2 per 1 sama dengan 2. Oh, berarti yang sepanjang ini nanti jawabannya sama dengan 2. Maka setengah pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Nah, untuk yang soal-soal stik seperti ini, jadi yang berminat masuk stik itu ya harus belajar matematikanya yang agak ini ya, serius juga ya. Karena memang stik kan basicnya matematika. Nah, di sini nanti coba saya bahas soal-soal stan. Soal-soal stan yang TPS juga basicnya matematika juga. Oke, saya cukupkan pembahasan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.